Halo rebahaner semua, selamat datang dan berjumpa lagi di One Night Film. Terima kasih karena sudah klik video ini, dan dalam video kali ini One Night Film akan menemani rebahanmu dengan lanjutan series original HBO berjudul Chernobyl. Bagaimana seramnya dampak ledakan nuklir terdahsyat sepanjang sejarah ini? Tanpa berlama-lama, sambil kita rebahan, jangan lupa siapkan cemilan. Inilah alur cerita Chernobyl, final part. Para tentara kini bergerak menyisir kota, membersihkan kota dengan desinfektan, membabat lahan pertanian dan menyebarkan pasir dan boron, serta memusnahkan hewan-hewan yang telah terpapar. Sementara pimpinan mereka berdiskusi dengan Profesor Legasov dan berencana mendatangkan robot untuk membersihkan puing-puing grafit yang berserakan di atap reaktor. Karena atap reaktor itu adalah tempat paling berbahaya di bumi saat ini. Bahkan robot pun bisa saja tidak berfungsi di sana. Namun beruntungnya robot itu berfungsi dan bisa membersihkan puing-puing grafit dengan membuangnya ke dalam inti reaktor. 5 bulan telah berlalu, robot masih dikerahkan untuk membersihkan grafit di atap reaktor. Bahkan kini robot baru didatangkan untuk membersihkan bagian yang memiliki tingkat 12.000 Roentgen. Baru saja dinyalakan, robot itu pun langsung mati. Sherbina murka saat ia mengetahui ternyata pemerintah memberikan informasi yang salah kepada Jerman dengan mengatakan level radiasi di Chernobyl hanya 2000 Roentgen demi nama baik negara. Karena sikap pemerintah yang menyatakan bahwa bencana nuklir mustahil terjadi di Uni Soviet. Tentu saja robot yang hanya bisa mengatasi radiasi 2000 Roentgen tidak akan berfungsi di Chernobyl. Sementara atap harus dibersihkan agar bisa dibuatkan penutup. Tapi kini tak ada robot lagi yang bisa digunakan. Dalam kebingungan itu, Profesor Legasov menyarankan untuk menggunakan biorobot, yakni manusia, karena hanya itulah satu-satunya jalan. Sebulan kemudian, hampir 4.000 tentara dikerahkan untuk membersihkan puing-puing grafit di atap reaktor yang memiliki level radiasi 12.000 Roentgen tersebut. Masing-masing tim hanya boleh melakukan itu selama 90 detik saja, karena jika lebih dari itu, dapat dipastikan nyawa mereka akan melayang. Delapan bulan pasca ledakan, Ulana Homyuk sudah berhasil menemukan penyebab dan menyusun detik-detik kronologi insiden mengerikan itu. Ia memberitahu Profesor Legasov dan memintanya untuk menceritakan yang sebenar-benarnya saat di konferensi Wina. Namun hal ini sangatlah rentan karena berhubungan dengan arsip rahasia negara. Karena rupanya pernah terjadi insiden yang berkaitan dengan tombol EZ5 di tahun 1975. Di mana tombol EZ5 ini memiliki kelemahan yang bisa membahayakan reaktor. Tetapi hal itu ditutupi oleh pemerintah sehingga teknisi tidak mengetahui bahayanya tombol EZ5 itu. Yang mereka tahu, tombol itu akan mematikan reaktor seketika. Sehingga para teknisi seperti Akimov dan Toptunov yang tidak mengetahui hal ini tidak sepenuhnya bersalah, karena ada andil pemerintah yang menutupi informasi penting. Meski Ulana Homyuk meminta Profesor Legasov untuk mengungkap hal ini, tak semudah itu untuk mengungkapkan rahasia negara karena nyawa taruhannya. Padahal mereka tinggal di negara di mana anak-anak harus tewas karena radiasi dan seseorang harus mulai mengungkapkan kejujuran demi masa depan. Sementara itu, Ludmila yang telah melahirkan harus merelakan putrinya yang hanya bertahan hidup selama 4 jam karena sudah menyerap paparan radiasi dari tubuhnya. Kita flashback ke 12 jam sebelum insiden ledakan, yakni tanggal 25 April 1986. Nikolai Fomin dan Anatoly Dyatlov membicarakan tentang promosi kenaikan pangkat mereka apabila tes keselamatan atau safety test berhasil dilakukan. Namun, Viktor Burkanov mendapatkan info bahwa mereka tidak bisa menurunkan daya listrik selama 10 jam ke depan. Artinya, safety test yang belum selesai juga selama 3 tahun itu tidak bisa dilakukan hari itu. Tapi, Dyatlov menjamin semua akan baik-baik saja dan akhirnya tes tetap dilakukan 10 jam kemudian di tanggal 26 April 1986 lewat tengah malam. Profesor Legasov yang akan menghadiri konferensi Wina dihadang oleh Ketua Badan Intelijen agar tidak membeberkan kebenaran tentang insiden Chernobyl yang berkaitan dengan kelalaian pemerintah. Setelah ia menuruti perintah itu, Profesor Legasov ditemui oleh Ulana Homyuk yang mendesaknya untuk mengungkapkan kebenaran di sidang pengadilan nanti.
Karena jika pemerintah tidak didesak dengan cara tersebut, maka reaktor tidak akan diperbaiki dan mungkin saja insiden Chernobyl akan terulang pada ke-16 reaktor lainnya. Mereka bersitegang karena jika Profesor Legasov melakukan itu, maka ia akan ditembak mati oleh negara. Setahun setelah insiden, tepatnya bulan Juli 1987, persidangan di pengadilan akhirnya digelar. Boris Sherbina membeberkan bahwa Viktor dengan sengaja berbohong dan menandatangani peresmian Chernobyl yang padahal seharusnya PLTN itu belum boleh berfungsi karena belum menyelesaikan semua safety test. Tapi Chernobyl sudah difungsikan dan safety test terakhir yang harus dilakukan sudah 3 kali gagal selama 3 tahun diuji coba. Dan yang keempat diuji cobakan pada malam insiden ledakan itu terjadi. Ulana Khomyuk kini bersaksi di persidangan dengan memaparkan bahwa seharusnya safety test itu tidak boleh diuji cobakan pada malam itu karena sudah adanya peringatan untuk tidak menurunkan daya listrik. Namun ketiga tersangka yakni Viktor, Nikolai Fomin, dan Anatoly Dyatlov tidak menghiraukan peringatan itu dan tetap melaksanakan safety test. Ulana menceritakan kronologi malam itu dan kita dibawa flashback kepada apa yang sebenarnya terjadi. Akimov dan Toptunov yang saat itu giliran shift malam harus melaksanakan safety test. Padahal mereka berdua belum pernah melakukannya dan hanya bisa mengikuti petunjuk dari buku yang juga belum tentu benar prosedurnya. Apalagi ditambah kediktatoran Anatoly Dyatlov. Ulana menegaskan bahwa yang terjadi saat itu adalah murni kesalahan manusia karena memaksakan pelaksanaan safety test dengan petugas yang belum kompeten dalam bidang itu. Apalagi Toptunov masih sangat muda dengan pengalaman kerja yang baru 4 bulan. Tentunya ia belum menguasai prosedur tes tersebut dan parahnya tidak diberitahu sebelumnya. Kini giliran Profesor Legasov yang bersaksi dengan memaparkan kronologi secara ilmiah. Di film ini dijelaskan secara sangat detail bagaimana reaksi kimia yang terjadi hingga menyebabkan inti meledak. Tapi karena Mimin dan kalian yang hanya remahan rengginang ini pasti pusing untuk memahami hal-hal yang sangat ilmiah, bahkan para pekerja di sana aja nggak ngerti apa yang terjadi. Jadi Mimin ceritakan garis besarnya saja sesederhana mungkin ya, biar kita nggak puyeng setelah menonton akhir dari film ini. Lanjut, saat terjadi kesalahan dan penurunan daya yang sangat cepat, bahkan kini reaktor hampir mati, seharusnya mereka tidak melanjutkan safety test dan mematikan semua reaktor dan kembali menaikkan dayanya secara perlahan selama 24 jam. Tapi Dyatlov yang sangat terobsesi untuk segera menyelesaikan tes ini agar dia naik pangkat, memaksa Akimov dan yang lain untuk tetap melakukan tes dengan menyalakan kembali reaktor langsung ke daya 700 MW. Meski menurut Akimov itu sangat berbahaya dan ia tidak mau melakukannya, Dyatlov yang sangat menyebalkan ini tetap memaksa dan malah mengancam karir mereka. Bahkan di persidangan bisa-bisanya dia masih menyangkal sikapnya itu. Aku retakkan ginjal kau. Tes yang seharusnya dilakukan di daya 700 MW tetap dilakukan dengan daya 200 MW saja, karena reaktor hanya bisa langsung naik sebesar itu. Tes yang sebenarnya sudah gagal dan harusnya dihentikan tetap dilanjutkan karena keegoisan Dyatlov. Padahal mereka sudah mendapatkan peringatan dari komputer bahwa reaktor harus segera dimatikan. Tapi, Mamang Boloho ini cuek-cuek aja, dan akhirnya daya mulai meningkat drastis. Saat inilah dimana kebenaran yang selama ini ditutupi oleh pemerintah harus diungkap. Akhirnya Profesor Legasov mengungkap kebenaran yang merupakan rahasia negara di depan persidangan. Ia menceritakan bahwa Akimov menekan tombol EZ5 untuk mematikan reaktor secara langsung. Tapi hal itu malah membuat inti reaktor meledak. Lah kok bisa? Jawabannya adalah karena pemerintah Uni Soviet saat itu adalah satu-satunya negara yang membangun reaktor dengan mengganti material tuas kendali yang seharusnya menggunakan boron agar bisa memperlambat reaktivitas, tapi malah menggantinya dengan material grafit yang justru mempercepat reaktivitas. Alasannya sangat simpel ya guys, karena jauh lebih murah. Jadi hal inilah yang selama ini ditutup-tutupi oleh pemerintah bahwa mereka membanggakan industri nuklirnya, tapi nyatanya mereka membangun reaktor dengan bahan-bahan murah yang justru membahayakan. Ya, simpelnya sama aja kayak cewek-cewek yang beli skincare abal-abal yang murah tapi malah bikin muka rusak. Reaktor 4 Chernobyl yang hanya dirancang dengan nilai maksimal 3.200 MW secara tiba-tiba naik sampai 33.000 MW. Ya, tentu saja mengakibatkan ledakan yang sangat hebat. Hal ini bisa terjadi juga karena tak ada seorang pun yang tahu bahwa tombol EZ5 yang seharusnya berfungsi untuk mematikan reaktor justru malah meledakkannya.
Profesor Legasov mengakui bahwa pernyataannya di konferensi Wina adalah bohong karena ia harus menuruti pemerintah. Sedangkan masih ada 16 reaktor dengan desain yang sama yang mungkin saja akan mengalami hal serupa. Tapi ia malah diperingatkan bahwa dirinya akan terancam apabila menyalahkan pemerintah. Seusai konferensi itu, Profesor Legasov bukannya disambut bak pahlawan karena sudah sangat berjasa menangani insiden Chernobyl. Ia justru malah diancam oleh pemerintah, dicekal pekerjaannya, tidak boleh berteman, dan selalu diawasi oleh mata-mata sepanjang sisa hidupnya. Pernyataannya di persidangan pun tidak diakui oleh negara dan tidak akan disebarluaskan. Pemerintah tetap menutupi kebenaran yang ingin Profesor Legasov tunjukkan kepada dunia. Film pun tamat dan kita diperlihatkan fakta-fakta sesungguhnya yang terjadi di Chernobyl. Profesor Legasov bunuh diri tepat 2 tahun setelah insiden Chernobyl dan rekaman yang ia sembunyikan di dinding rumahnya akhirnya bisa beredar meski awalnya hanya untuk komunitas ilmiah. Akibat kematiannya, para ilmuwan tidak tinggal diam dan akhirnya meski harus menunggu 2 tahun lamanya setelah insiden Chernobyl, akhirnya pemerintah mengakui adanya cacat rancangan pada reaktor nuklir seperti yang telah dipaparkan oleh Profesor Legasov dan memperbaikinya agar kejadian Chernobyl tidak terulang kembali. Untuk mengapresiasi para ilmuwan yang sudah bekerja keras saat insiden Chernobyl, dibuatlah karakter fiktif Ulana Homyuk untuk mempresentasikan mereka semua. Ketiga tersangka, Viktor, Nikolai Fomin, dan Anatoly Dyatlov dihukum 10 tahun kerja paksa. Dyatlov akhirnya meninggal di tahun 1995 karena sakit akibat terpapar radiasi. Seragam pemadam kebakaran yang ada di ruang bawah tanah Rumah Sakit Pripyat masih ada hingga sekarang dan masih terkontaminasi radiasi tinggi. Sedangkan Ludmila, istri Vasily Ignatenko yang kehilangan suami dan anaknya, masih hidup hingga kini dan tinggal dengan putranya meski sempat didiagnosis tidak bisa memiliki anak lagi akibat radiasi. Semua warga Pripyat yang menonton ledakan Chernobyl dari jembatan tidak ada yang selamat, dan kini jembatan itu dikenal sebagai jembatan kematian. 100 dari 400 pekerja tambang meninggal di usia muda akibat radiasi, dan 3 penyelam yang sangat berjasa untuk semua umat ini dilaporkan tewas. Namun faktanya ketiganya selamat setelah dirawat di rumah sakit dan 2 orang masih hidup hingga sekarang. Lebih dari 600.000 orang terkena wajib militer demi mengabdi menjadi relawan di zona yang terkontaminasi di Belarus dan Ukraina. Serta lebih dari 300.000 orang pindah dari kota Pripyat yang awalnya mereka hanya diberitahu akan mengungsi selama 3 hari, tapi nyatanya mereka tak akan pernah kembali ke rumah. Penutup reaktor yang dirancang bertahan selama 100 tahun baru selesai dibangun tahun 2017 dan menelan biaya miliaran dolar. Sementara itu, setelah insiden ini terjadi kenaikan kasus penderita kanker secara drastis di Ukraina dan Belarus dan mirisnya angka tertinggi diderita oleh anak-anak. Pemerintah Ukraina tidak merubah jumlah angka kematian korban Chernobyl sejak 1987, yakni hanya 31 orang saja. Padahal nyatanya kita tidak pernah tahu berapa angka pasti korban yang terdampak. Diperkirakan antara 4.000 hingga 93.000 jiwa bahkan lebih. Ya, semoga saja insiden mengerikan ini tidak akan pernah terjadi lagi dimanapun dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kisah-kisah film lainnya hanya di One Night Film. Selamat rebahan. Jangan lupa subrek sama tombol ring.